Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa, apa kabar? Semoga kalian sehat selalu. Doakan juga saya selalu diberikan kesehatan dan keselamatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, kali ini saya ingin membagikan pengalaman saya tentang kelebihan dan kekurangan kulkas LG seri GNB 215 SGMT yang telah saya beli kurang lebih 2 bulan yang lalu. Setelah pemakaian selama ini, saya ingin bercerita kepada Anda, terutama untuk para sahabat-sahabat saya yang lagi ingin membeli kulkas. Mungkin apa yang saya ceritakan ini nanti akan menjadi pertimbangan bagi kalian semua dalam menentukan dan memilih kulkas baru yang akan Anda beli. Selanjutnya, bagaimana kelebihan dan kekurangan dari kulkas seri GNB 215 SGMT keluaran LG ini? Ikuti terus video saya selanjutnya. Oke, sebelum lebih jauh saya mengupas tentang kelebihan dan kelemahan dari kulkas ini, perlu saya sampaikan kepada Anda bahwa untuk lokasi kulkas atau penempatan posisi kulkas ini saya selalu mengikuti petunjuk dari pabriknya. Jadi kulkas ini saya letakkan jarak kulkas ini dari tembok itu lebih dari 10 cm. Jadi space-nya atau jaraknya lebih dari 10 cm. Jadi cukup lebar, ada suhu panas yang bisa keluar. Sedangkan untuk posisi atasnya, kalau dari pabrik ini minimal 30 meter lah, ini masih jauh sekali. Sedangkan kanan kirinya bisa Anda lihat sendiri, kalau dari pabrik itu minimal 5 cm. Jadi ini saya naruhnya sangat lebar sekali, lebih dari 10 cm. Dan posisi yang kiri ini sangat longgar. Jadi itu pertimbangan sebelum saya sampaikan kelemahan dan kelebihan dari kulkas ini. Mungkin bisa jadi cara menempatkan atau posisi kulkas yang berbeda akan berpengaruh kepada kondisi mesin kulkas itu sendiri. Itu jadi pertimbangan sebelum kita membahas tentang kelebihan dan kelemahan kulkas. Terima kasih. Oke, selanjutnya saya ingin menjelaskan terlebih dahulu berkaitan dengan kelebihan dan kekurangan dari kulkas ini. Secara umum, setelah kami menggunakan selama 2 bulan, sampai saat ini kulkas ini masih sangat bagus. Tidak ada keluhan sama sekali berkaitan dengan mesin, berkaitan dengan suara, berkaitan dengan freezer. Semuanya masih oke. Tidak ada masalah. Kulkas ini menurut saya salah satu kelebihannya dari segi suara ini tidak terlalu berisik. Dan secara fisik masih utuh. Ini tidak ada yang penyok ataupun tidak ada goresan-goresan. Masih terlihat seperti baru. Oke teman-teman, untuk mengetahui kelebihan dan kekurangan dari kulkas ini, akan saya mulai melihat dari freezernya dulu. Ini kita buka freezernya dari pintu ini, kita yang bawah. Oke, ini kondisi freezernya. Sampai saat ini, selama 2 bulan saya menggunakan pengaturan suhu pembukunya sesuai dengan anjuran, yaitu posisi 3. Ini bisa dilihat. Dan hasilnya selama 2 bulan ini, freezer ini sangat dingin menurut saya. Jadi ketika saya membuat es di ice maker ini, kurang lebih sekitar 2 jam itu sudah jadi es. Dan ini pembukunya sangat normal. Ini bahkan anak-anak saya kadang membuat es ini cukup ditaruh di rak-rak yang pintu ini. Nah, ini sudah menjadi es, ditaruh di sini esnya. Ini dibentuk es kecil-kecil gitu. Ini
yang membuat adalah anak-anak saya yang suka bikin es. Dan ini kebetulan saya juga masih menyimpan daging di sini. Daging ini kurang lebih sekitar sekitar 1,5 bulanan, bahkan lebih. Ini masih tersimpan baik, beku di sini, tidak ada bau. Jadi saya merasa nyaman. Itu saya kira kelebihannya untuk pembeku atau freezer ini sangat dingin, tidak ada bunga es sama sekali. Ini tidak ada bunga es sama sekali. Untuk pembekuannya sangat normal, masih normal dan saya suka. Sedangkan menurut saya kalau bicara kelemahannya dari kulkas ini, terutama di freezernya, yaitu menurut saya mungkin di merek-merek lain, yaitu dari ruang freezernya ini lebih lebar. Jadi untuk LG ini memang untuk ruang pembekunya agak sempitan mungkin dibanding dengan kulkas-kulkas seukurannya. Karena apa? Karena ini untuk rak-rak yang ada di pintu ini cukup lebar sehingga menghabiskan tempat untuk di freezernya. Jadi kalau bagi Anda yang suka membeli daging atau ikan untuk persediaan yang cukup lama, ini memang tempatnya masih kurang luas. Saya kira itu untuk kelemahan dari freezer ini. Jadi kalau saya pribadi tidak banyak menyimpan daging ataupun ikan. Kalau saya lebih suka membeli ikan itu fresh, karena di tempat saya setiap hari ada penjual ikan keliling. Jadi fresh, paling kita taruh 1-3 hari. Untuk daging mungkin bisa sampai 1 minggu atau 1 bulan. Ini pemirsa, dari segi freezernya ini sangat dingin, normal, dan untuk buat es sangat cepat. Ini kondisinya. Ini kalau kita mau tutup, ini tidak usah kita dorong, otomatis dia akan masuk sendiri, cukup kayak gini, karena ada magnetnya. Jadi ini sangat rapat. Sampai saat ini karet-karetnya masih normal, rapat, tidak ada renggangan atau terbuka, sehingga hasil pembekuan bisa maksimal. Oke teman-teman, selanjutnya akan kita buka bagian pendinginnya. Nah ini kita buka. Kalau di bagian pendinginnya ini sudah ada lampu LED-nya seperti ini. Saya tidak akan membahas lagi tentang menu atau fasilitas fitur yang ada di kulkas ini. Saya hanya fokus cerita tentang kelebihan dan kekurangannya. Oke teman-teman, ini gambaran kulkas saya. Ini masih diisi oleh istri saya. Seperti ini, bahkan ada minuman ditaruh anak saya. Tadi lupa, tidak saya ambil. Jadi ini teman-teman, kondisi di pintunya dan rak-raknya masih normal. Jadi secara umum untuk ruang pendingin ini sangat bekerja dengan baik. Saya untuk kesehariannya itu pakai pada pengaturan nomor 3, bisa dilihat. Nah ini pakai nomor 3, ini saya rasa sudah dingin sekali. Kalau saya naikkan ke 4, itu air yang ada di ruang pendingin ini bisa terlalu dingin, sehingga saya justru tidak suka. Oke, secara umum ini bekerja dengan baik sampai saat ini. Ini ada lampu LED-nya, jadi sangat terang. Untuk naruh buah, saya ini punya contoh. Ini karena anak saya dan istri saya penggemar jus. Ini kita beli untuk buah jambu merah ini lebih dari 1 minggu. Ini masih keadaannya masih seperti ini. Ini dulu kita beli mungkin sekitar 3 kilo. Sekitar 1 minggu atau 10 harian yang lalu, kondisinya masih seperti ini, masih fresh. Ya, ini untuk jambu merah. Kemudian ini ada bumbu-bumbu
Ini ada bumbu-bumbu, kemudian ada sayur. Nah, istri saya itu kalau beli sayur bumbu-bumbu itu 1 minggu sekali ke pasar. Jadi ini saya bukakan untuk kondisi dari sayur. Nah, kok susah. Oke teman-teman, ini sayur bayam. Ini dibeli 1 minggu yang lalu. Jadi istri saya itu kalau beli sayur langsung dipetiki dan ditaruh di tempat ini. Ini untuk persediaan 1 minggu yang lalu. Nah, demikian juga ini ada apa ya ini? Ini bumbu-bumbu. Kemudian ini ada toge, cambah kalau di tempat saya. Ini juga 1 minggu yang lalu ketika bersama saya di pasar, saya antar pas libur. Dan ini kondisinya, ini ada buah jeruk. Ini sudah 1 minggu lebih kita beli. Ini untuk minum jus jeruk biasanya. Ini juga 1 minggu yang lalu kita beli ke pasar. Ini kondisi jagungnya masih fresh. Ini mentimonnya juga ini 1 minggu yang lalu kita beli. Ini persediaan 1 minggu yang lalu. Ini daun kelor. Ini sekitar 3 hari yang lalu kita naruh di sini. Ini habis minta dari tetangga. Nah, ini kondisinya masih seger seperti ini. Ini kondisi 3 hari yang lalu. Jadi kesimpulan saya, untuk naruh sayur mayur seperti bayam ataupun sawi itu bisa fresh kurang lebih dari 1 minggu atau 7 hari. Jadi itu kelebihan dari kulkas ini, maaf. Jadi salah satu kelebihan dari kulkas ini mampu membuat sayur mayur yang ditaruh itu masih tetap fresh, seger, ya kurang lebih 1 minggu masih kuat dan bagus. Demikian pula untuk buah-buahan juga begitu. Jadi intinya untuk naruh buah ataupun sayur mayur itu mampu awet lebih dari 1 minggu. Beda dengan kulkas saya dulu yang masih teknologi yang lama, itu 1 atau 2 hari itu sudah busuk daunnya. Jadi kalau ini menurut saya dan istri saya, ini kulkas ini beda jauh dengan teknologi kulkas yang dulu saya beli. Jadi benar-benar saya cukup puas untuk menyimpan sayur mayur maupun buah. Demikian juga ini ada cabai ini kelihatan ya. Ini saya tidak buka ini karena ini saya pegang kamera. Ini cabai. Ini juga 1 minggu yang lalu belinya istri saya. Untuk persediaan selama 1 minggu biasanya saya antar ke pasar kalau kita libur. Ini masih fresh. Biasanya cabai itu kalau di kulkas lama yang dulu itu paling 2-3 hari sudah busuk, dan ini kondisi 1 minggu yang lalu cabainya masih seperti ini. Ini tidak kita tambahi atau kita bagus-baguskan, memang kondisi apa adanya kita sampaikan. Sedangkan kelemahannya menurut saya dari kulkas ini itu ini loh. Hanya untuk space yang untuk naruh botol ini memang sedikit, hanya 1 ini ya, yang panjang, kemudian ada kecil di atasnya, sehingga kalau kita ada minuman atau mau naruh botol-botol minuman itu kurang tempatnya. Ini saya hanya naruh untuk air putih dan ada teh yang kita taruh di sini. Nah, seperti ini. Jadi itu saja. Kelemahannya, kalau bicara kelemahannya, ya menurut saya ini karena space untuk naruh botol ini hanya sedikit. Tapi untuk teman-teman yang tidak suka ngoleksi minuman, saya kira ini tidak jadi masalah dari bagian kelemahan. Demikian pemirsa, sahabat-sahabat, mudah-mudahan informasi ini menjadi bahan pertimbangan bagi Anda yang lagi pilih-pilih kulkas, mau beli kulkas yang baru. Ini saya cerita kulkas LG seri Gen B215 SGMT yang telah saya beli sekitar
2 bulan yang lalu. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Oh ya, jadi saya suka dari kulkas ini. Saya tidak tahu untuk kulkas-kulkas yang lain, cuman saya bandingkan dengan kulkas saya yang dulu. Jadi kulkas ini untuk menutupnya itu tidak perlu tenaga atau didorong, karena ada semacam magnet daya tarik. Jadi cukup kayak gini dia langsung narik sendiri, bisa langsung rapat, tidak perlu kita tekan gitu. Jadi ini saya tarik, misalnya seperti ini saya lepas, dia akan langsung narik sendiri, ada magnetnya. Begitu teman-teman, ini informasi dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Salam sukses selalu dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.